Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo administrator muda, perkenalkan saya Desi Fatmasari, mahasiswi semester 4 Program Studi Administrasi Publik Universitas Malikusale dengan NIM 220210006. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait dengan otonomi khusus yang ada di 4 provinsi ini. Ada Aceh, Papua, dan Papua Barat, serta Daerah Istimewa Yogyakarta. Penasaran? Yuk, tonton terus videonya ya. Oke teman-teman pasti udah paham terkait dengan otonomi khusus ya. Jadi otonomi khusus itu adalah kegiatan pemberian pelimpahan beberapa kewenangan atau hak-hak dari pemerintah pusat kepada beberapa provinsi yang ada di Indonesia, di mana mereka nanti bebas untuk mengatur dan mengurusi rumah tangganya sendiri atau kepentingan daerah mereka masing-masing sesuai dengan nilai-nilai di daerah tersebut gitu. Nah, jadi ada beberapa provinsi yang ada di Indonesia ini yang mendapatkan otonomi khusus, gitu, mendapatkan hak-hak yang berbeda dari provinsi-provinsi lainnya. Itu tadi ada Aceh, Papua dan Papua Barat, serta ada Yogyakarta, seperti itu. Namun teman-teman, ada nih 5 hal yang tidak diberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk melaksanakannya atau untuk mengoperasikannya. Apa aja itu? Ada yang terkait dengan bagian moneter dan fiskal nasional, kemudian bagian agama, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, dan ada juga yang namanya justisi gitu kalau tidak salah, seperti itu. Nah, yang pertama kita akan bahas terkait dengan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ya teman-teman. Terkait dengan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ini pastinya sudah tahu ya bahwa dia itu ada otonomi khususnya gitu, terutama dalam hal syariat Islam, benar. Nah, teman-teman bisa lihat di layar ya bahwa ini ada dasar hukum, ada alasan otonomi khusus di Aceh, ada kewenangan dan legalisasi, dan juga terkait dengan pembagian kekayaan atau pembagian keuangan gitu. Teman-teman bisa lihat dasar hukum yang digunakan oleh pemerintah Aceh untuk bisa mengatur terkait dengan otonomi khususnya atau regulasi dari pemerintah pusat kepada pemerintahan Aceh. Itu nih ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau kita singkat dengan UU-PA. Jadi UU-PA ini teman-teman itu mengatur hal khusus. Nah, seperti apa kewenangan khusus Gubernur Aceh, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, kabupaten atau kota yang kita singkat dengan DPRA atau DPRK, ada partai politik lokal, wali nanggroe, ada pengakuan terhadap lembaga adat, ada syariat Islam dan juga mahkamah syariah. Nah, jadi di dalam UU-PA itulah diatur hal-hal khusus yang buat pemerintahan Aceh itu beda dengan daerah-daerah atau provinsi-provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Lalu timbul pertanyaan, kira-kira kenapa ya Aceh mendapatkan otonomi khusus seperti yang tadi saya sebutkan gitu. Nah, jadi ada beberapa poin nih teman-teman yang menyebabkan Aceh mendapatkan otonomi khusus ya. Yang pertama itu adalah terkait dengan konflik Aceh yang timbul akibat adanya gerakan Aceh Merdeka sejak tahun 1976 gitu. Jadi GAM ini itu juga salah satu cikal bakal bahwa pemerintahan Aceh itu harus diberikan wewenang khusus nih atau diberikan hak untuk bebas mengatur daerahnya sendiri supaya konflik ini bisa terselesaikan gitu. Lalu adanya reformasi yang menuntut perubahan di segala bidang kehidupan masyarakat dan bernegara, terutama pada hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, benar. Jadi di tahun 1990-an itu ada reformasi birokrasi. Nah, ini juga menuntut untuk pemerintah itu memberikan desentralisasi kepada daerah-daerah yang ada di Indonesia. Lalu yang terakhir itu adalah terkait dengan bencana alam, gempa bumi dan tsunami di tahun 2004 ya. Teman-teman udah tahu bahwa saat itu Aceh benar-benar lagi krisis-krisisnya, sehingga diturunkan atau dibuatlah sebuah regulasi bahwa Aceh itu adalah salah satu provinsi dengan otonomi khusus supaya mereka lebih leluasa gitu. Nah, teman-teman selanjutnya bisa lihat di layar ya bahwa ada beberapa wewenang dan legalisasi yang diterima oleh pemerintahan Aceh dalam hal ini. Di antaranya tuh ada di Aceh itu ada istilah DPRA dan DPRK, kemudian ada partai lokal Aceh juga, partai lokal Aceh, kemudian ada lembaga wali nanggroe, di mana lembaga wali nanggroe ini tuh adalah yang menaungi adat-adat yang ada di Aceh ini gitu. Kemudian ada lembaga adat juga terkhusus dan juga syariat Islam teman-teman ya. Teman-teman tahu ya bahwa di provinsi Aceh sendiri itu memang sangat terkenal dengan syariat Islam yang sangat kental di semua bidang kehidupan. Nah, ini yang membuat beda dengan provinsi-provinsi lain itu seperti ada ajaran akidah, syar'iyah, akhlak ataupun terkait dengan ibadah ahwal al syariah atau hukum keluarga, muamalah, hukum perdata, jinayah, hukum pidana. Kemudian ada peradilan, tarbiyah, pendidikan, dakwah, syiar, dan pembelajaran Islam lainnya. Nah, selain itu juga ada yang namanya mahkamah syariah. Jadi, teman-teman, mahkamah syariah ini itu adalah peradilan Islam gitu. Jadi, ketika ada masalah-masalah atau perkara terkait dengan hukum ibadah, terkait dengan tadi hukum keluarga, muamalah, hukum pidana, peradilan, semua terkait dengan agama Islam itu diadili oleh mahkamah syariah. Nah, teman-teman, selanjutnya itu ada istilah yang kita kenal dengan MPU nih di Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama. MPU ini itu hanya ada di Aceh ya. MPU ini terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang memahami ilmu agama Islam dengan
memperhatikan keterwakilan perempuan. Jadi MPU itu bersifat independen dan kepengurusannya dipilih dalam musyawarah ulama dengan fungsi menetapkan fatwa yang menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah gitu. Kemudian ada juga istilah yang namanya mukim dan gampong. Nah, mukim ini itu terdiri atas beberapa gampong, dan gampong itu bisa kita katakan wilayah kabupaten atau kota. Kalau si mukim itu pemimpinnya adalah imam mukim, sedangkan kalau si gampong tadi itu kita sebut dengan geci gitu. Kemudian ada juga badan permusyawaratan gampong. Nah, itu disebut dengan tuhaka seperti itu ya teman-teman. Lalu terkait dengan pembagian kekayaan atau pembagian keuangan yang ada di pemerintahan Aceh yang merupakan efek dari otonomi khusus itu sendiri. Itu gimana sih ya? Itu adalah pastinya pemberian dana otonomi khusus dari pemerintahan pusat. Besarannya itu adalah besaran dana otonomi itu setara 2% plafon dana alokasi umum nasional dan berlaku selama 20 tahun dengan penurunan besaran menjadi 1% plafon dari dana alokasi umum nasional pada tahun ke-16 sampai 20 seperti itu teman-teman. Nah, jadi memang ada dana khususnya untuk pembagian kekayaan atau keuangan pemerintahan Aceh ini sendiri akibat dari adanya otonomi khusus. Nah, selain itu juga teman-teman bahwa peraturan dalam undang-undang itu memberikan Aceh kekuasaan lebih besar untuk menentukan sistem pengadilan dan pendidikannya sendiri. Selain itu juga pendapatan yang lebih besar nih teman-teman, untuk pendapatan lebih besar dari sumber daya minyak dan gas sampai 70%. Ketetapan itu melebihi otonomi biasa yang mengatur pembagian pendapatan, di mana pemerintah provinsi hanya mendapatkan 15% dari minyak dan 35% pendapatan dari gas seperti itu ya. Nah, teman-teman, selanjutnya itu adalah terkait dengan provinsi Papua dan juga Papua Barat. Nah, ini juga dua provinsi yang mendapatkan otonomi khusus. Bagaimana dasar hukumnya? Teman-teman bisa lihat di layar bahwa pada Papua itu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua. Kemudian untuk Papua Barat ya itu ada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 sama juga dan juga ada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008. Nah, kenapa sih Papua dan Papua Barat juga diberikan otonomi khusus ya? Jawabannya itu tidak kalah jauh juga dengan provinsi Aceh terkait dengan konflik yang ada di Papua sendiri. Jadi, provinsi Papua dan Papua Barat itu diberikan otonomi khusus untuk peningkatan pelayanan akselerasi pembangunan dan pemberdayaan seluruh rakyat di Papua sesuai prinsip otonomi daerah, serta melihat pengalaman sebelum reformasi di mana masih banyak ketimpangan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Sehingga otonomi khusus itu sebagai langkah yang strategis untuk meletakkan dasar yang kokoh demi tuntasnya masalah di Papua dengan tetap mengacu pada asas otonomi daerah seperti itu ya teman-teman. Jadi memang juga berkaitan dengan banyak kekayaan alam di sana di Papua, serta konflik juga ya. Papua juga ingin saat itu memisahkan dari bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya itu adalah kewenangan dan legalisasi dari Provinsi Papua dan Papua Barat. Ada beberapa, di antaranya itu adalah pemerintah daerah Provinsi Papua terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat Papua atau DPRP sebagai badan legislatif dan pemerintah provinsi sebagai badan eksekutif. Nah, itu sama juga, jadi istilah ada DPRP. Kemudian ada dalam rangka menjalankan otonomi khusus, maka dibentuklah Majelis Rakyat Papua atau MRP yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua. Ya teman-teman, ada jadi memang khusus Majelis Rakyat Papua, khusus orang-orang asli Papua. Nah, jadi memang Majelis Rakyat Papua ini itu menangani masalah perlindungan hak-hak orang asli Papua, kemudian hak perempuan atau pemberdayaan perempuan, adat dan budaya, serta pemantapan kerukunan hidup beragama yang ada di Papua. Itu dia. Kemudian teman-teman adalah legislatif dilaksanakan oleh DPRP tadi ya. Dan di mana jumlah anggota DPRP ini adalah 1/4 kali dari jumlah anggota DPRD Provinsi Papua gitu. Misalnya nih, jika jatah anggota dari DPRD Papua itu menurut undang-undang seperti MPR, DPR, DPD, dan DPRD adalah 100 kursi, maka jumlah kursi untuk DPRP itu adalah 125 kursi gitu. Nah, teman-teman, yang selanjutnya itu adalah gubernur dan wakil gubernur Papua itu ditetapkan oleh yang namanya Perdasus gitu. Perdasus sesuai dengan undang-undang. Nah, syaratnya itu adalah orang asli Papua. Nah, teman-teman, kalau misalnya di Aceh tadi ada kanun, kalau di Papua dan Papua Barat itu kita sebut dengan Perdasus ya, peraturan daerah khusus yang dibuat dan ditetapkan oleh DPRP bersama-sama gubernur dengan pertimbangan dan persetujuan dari MRP. Dan ada juga yang namanya peraturan daerah provinsi atau Perdasi, yaitu peraturan daerah provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, Perdasi ini itu dibuat dan ditetapkan oleh DPRP bersama dengan gubernur. Lalu bagaimana pembagian kekayaan atau pembagian keuangan dari Provinsi Papua dan Papua Barat ini? Nah, bisa lihat bahwa 70% dari royalti pertambangan minyak dan gas akan disalurkan kepada wilayah tersebut yang akan dikaji ulang dalam periode 25 tahun kemudian gitu. Kemudian pendapatan royalti sebesar 80% dari hutan dan perikanan, pendapatan dana yang berasal dari alokasi dana umum nasional, lalu ada alokasi dana umum sebesar 2% untuk pendidikan dan kesehatan, dana tambahan atau jumlahnya belum ditentukan untuk pembangunan infrastruktur, kemudian ada pembentukan MRP tadi Majelis Rakyat Papua yang terdiri dari kelompok masyarakat adat tadi, gereja dan pimpinan perempuan yang dirancang untuk melindungi hak-hak adat masyarakat Papua. Ini juga termasuk wewenang ya. Lalu ada juga tadi penggunaan bendera Papua sebagai simbol budaya dan bukan ekspresi kedaulatan Papua sebagai negara mereka. Jadi ada Papua itu diperbolehkan untuk menentukan benderanya, namun dalam arti kata adalah itu tidak mengekspresikan kedaulatan bahwa mereka Papua itu sudah merdeka, tidak ya.
Nah, tadi kita udah melihat Aceh, ke Papua, dan Papua Barat. Selanjutnya kita akan melihat Yogyakarta. Ya, ini disebut juga dengan daerah pendidikan ya. Nah, teman-teman, untuk dasar hukum otonomi khusus Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kira-kira kenapa ya Yogyakarta itu mendapat atau diberikan otonomi khusus itu sama pemerintah pusat? Ya, alasannya ada beberapa hal nih. Yang pertama adalah faktor historis atau sejarah dari Yogyakarta ini sendiri. Dan juga Yogyakarta ini memang udah eksis, sudah baik sekali pemerintahannya sebelum Indonesia merdeka. Kemudian juga Yogyakarta ini juga pernah menjadi ibu kota Indonesia, sehingga faktor historis tersebut yang membuat Yogyakarta itu mendapatkan otonomi khusus dari pemerintah pusat. Ya, kalau kita berbicara tentang Yogyakarta kan dia identik dengan kesultanan. Nah, benar. Nah, bagaimana sih kewenangan dan legalisasi yang ada di Yogyakarta sendiri? Nah, untuk tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang gubernur dan wakil gubernur itu tidak menggunakan pemilihan seperti di daerah-daerah yang ada di Indonesia, provinsi-provinsi yang ada di Indonesia itu tidak. Jadi, dia sistemnya itu adalah mekanisme penetapan. Nah, di sini adalah adanya pengkhususan untuk yang gubernur itu harus bertahta sebagai Sultan Hamengkubuwono untuk gubernur. Kemudian kalau untuk yang wakil gubernur harus bertahta Adipati Paku Alam. Nah, gitu. Jadi tidak boleh sembarangan orang, harus yang memang berketurunan dari kesultanan yang baru bisa menjabat gubernur dan wakil gubernur di Yogyakarta. Kemudian teman-teman, di Yogyakarta ini juga itu punya kewenangan terkait dengan kebudayaan. Nah, jadi kan kebudayaan itu sangat kental, adat istiadatnya, nilai-nilai pengetahuan, norma, benda-benda, kesenian, tradisi luhur itu sangat mengakar di dalam masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Ini salah satu wewenang yang sangat sangat menakjubkan juga gitu. Selanjutnya adalah kewenangan pertahanan, teman-teman. Jadi daerah istimewa Yogyakarta itu mendapatkan wewenang untuk mengatur bidang pertahanan dan juga membuat peraturan tentang sistem pertahanan khususnya dalam hak perolehan tanah. Jadi di Yogyakarta itu terkait dengan tanah itu tidak boleh sembarangan orang atau hanya orang-orang yang asli Jogja sendiri, yang asli pribumi yang baru bisa membeli tanah di Yogyakarta. Jadi selain itu tidak boleh. Terlepas kita WNI atau tidak, ketika kita bukan pribumi asli Yogyakarta, ya kita tidak punya hak untuk pembelian tanah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, selanjutnya itu terkait dengan kewenangan pada tata ruang yang ada di Yogyakarta. Jadi sebagaimana Kesultanan dan Kadipaten itu menetapkan kerangka umum kebijakan ruang tanah Kesultanan dan tanah Kadipaten sesuai dengan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan pastinya ini lebih detail lagi diatur di dalam peraturan daerah istimewa yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, lalu bagaimana ya pembagian kekayaan atau pembagian keuangan di dalam otonomi khusus Daerah Istimewa Yogyakarta? Ya, jadi dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta itulah selanjutnya disebut dengan dana keistimewaan, yaitu dana yang berasal dan merupakan bagian anggaran bendahara umum negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan belanja transfer pada bagian transfer lainnya. Jadi kalau tadi di Papua dan Papua Barat serta Aceh itu disebut dengan dana khusus, otonomi khusus, tapi kalau untuk Yogyakarta itu disebut dengan dana istimewa gitu ya. Nah, penyaluran dana keistimewaan dilakukan melalui penindakbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Penyaluran dana keistimewaan ini dilakukan dengan 3 tahap, yaitu tahap 1 sebesar 15% dari pagu alokasi paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Maret. Tahap 2 sebesar 65% dari pagu alokasi paling cepat bulan April dan paling lambat bulan September. Dan tahap 3 sebesar 20% dari pagu alokasi paling cepat bulan Oktober dan paling lambat bulan Desember. Gitu. Terkait dengan pembagian kekayaan atau keuangan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Mungkin teman-teman itu aja ya penjelasan terkait dengan otonomi khusus yang ada di Aceh, Papua, dan Papua Barat serta di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, teman-teman, selanjutnya itu adalah pendapat dari saya sendiri terkait dengan otonomi khusus yang ada di Aceh, Papua, dan Papua Barat serta yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kan mereka ini adalah provinsi yang mendapatkan privilege dalam hal ini. Untuk otonomi khusus di Aceh sendiri, pendapat saya pastinya adalah kita mengetahui bahwa Aceh sampai saat ini menjadi salah satu provinsi miskin di Indonesia. Padahal kekayaan alam yang sungguh luar biasa dan menjadi provinsi yang memiliki otonomi khusus oleh pemerintah pusat. Ya. Kemiskinan di Aceh ini diakibatkan karena apa? Karena pemerintah itu kurang fokus memenuhi kebutuhan mayoritas masyarakat Aceh. Di sini juga sudah jelas terjadi ketidakoptimalisasian penggunaan dana otonomi khusus oleh pemerintah Aceh sendiri. Padahal dana otonomi khusus Aceh dari tahun ke tahun itu meningkat. Nih, terakhir pada 2019 sampai 2020 itu Aceh sendiri mendapatkan porsi dana otonomi khusus itu sebanyak 8,4 triliun. Nah, dari penglihatan saya sendiri bahwa di Aceh itu lebih terfokus pada pembangunan infrastruktur saja. Dalam hal pendidikan dan kesehatan sangat kurang. Contohnya itu masih ada stunting dan gizi buruk masih tinggi kan di Aceh, dan pendidikan juga seperti itu. Jadi lebih fokus ke infrastruktur aja nih dana khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat. Nah, sehingga kemiskinan masih tinggi. Nah, maka dari itu semoga aja ke depannya, kalau dari saya sendiri ya, dana otonomi khusus itu harus bisa dioperasikan lagi atau dioptimalisasikan lagi dengan tepat sasaran. Misalnya mungkin lebih difokuskan pada mayoritas mata pencarian dari masyarakat Aceh. Kalau di Aceh kan itu mayoritasnya pertanian. Ya, jadi harus lebih dialokasikan lagi ke dalam pertanian gitu. Karena kalau udah pertanian sejahtera, insya Allah mungkin dari hal pendidikan keluarganya, atau anak-anaknya, dan kesehatan keluarga itu juga akan
ya juga akan baik gitu. Nah, selanjutnya terkait dengan otonomi khusus di Papua dan Papua Barat, gimana ya pendapat saya? Nah, kalau pendapat saya sendiri sih, kita mengetahui bahwa hampir 20 tahun penyelenggaraan otonomi khusus ya, dimulai tahun 2001 ya, saya menilai bahwa otonomi khusus itu belum dapat mewujudkan tujuannya, sehingga masyarakat Papua, terutama orang asli Papua, itu masih hidup dalam situasi yang memprihatinkan. Kenapa? Dari mana buktinya ya? Kita bisa melihat angka kemiskinan yang cukup tinggi, kemudian indeks pembangunan manusia yang terendah di Indonesia gitu. Apalagi masih ada konflik atau aksi kekerasan dari aparat keamanan dan gerakan bersenjata OPM yang berjuang untuk melepaskan wilayah Papua itu dari Republik Indonesia. Nah, seperti itu masih banyak ya. Padahal udah hampir 20 tahun otsus ini ada di Papua. Sehingga sepatutnya pemerintah itu ya bisa secepatnya mengatasi masalah ini. Bisa dilakukan reformasi regulasi atau struktur birokrasi lah, mungkin salah satu langkah yang cepat lah gitu. Kemudian saya ini juga cukup salut ya pendapat dari saya terkait dengan aksi dari Presiden Joko Widodo, di mana selama beliau menjabat itu infrastruktur di Papua sangat baik sekali, dan beliau juga sering sekali, kalau tidak salah sebanyak 15 kali turun langsung untuk melihat kondisi masyarakat atau saudara-saudara kita yang ada di provinsi Papua. Nah, salah satu buktinya juga beliau meluncurkan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat Papua. Nah, ini saya cukup salut juga. Kemudian ada terkait dengan otonomi khusus di daerah istimewa Yogyakarta. Gimana ya pendapat saya? Nah, teman-teman, kita tahu ya bahwa tadi di Yogyakarta itu mereka menggunakan kesultanan. Nah, jadi tidak bisa sembarangan orang untuk menjadi pemimpin di Yogyakarta, harus yang berketurunan sultan ya, berketurunan sultan. Kemudian juga dalam hal tanah tadi, bahwa tidak bisa hanya orang-orang pribumi atau orang-orang asli Yogyakarta aja yang boleh membeli atau yang punya hak di dalam, yang bisa membeli tanah di Yogyakarta. Selebihnya tidak bisa, terlepas dia WNI juga gitu. Nah, dari sini supaya kita bisa lihat bahwa ternyata ketidakadilan sangat tinggi sekali di daerah istimewa Yogyakarta itu sendiri. Jadi ketidakmerataan ya itu masih tinggi. Ya, harapan saya semoga itu bisa secepatnya diatasi oleh pemerintah. Mungkin harus ada reformasi terkait dengan otonomi khusus dulu, otonomi khusus atau regulasi terkait dengan otonomi khusus di Yogyakarta ini sendiri harus dilakukan oleh pemerintah, sehingga ketidakadilan ini bisa segera diminimalisir lah. Terlepas pun memang Yogyakarta itu ingin melestarikan kebudayaannya, namun kan kita juga mengetahui bahwa Indonesia ini sangat menjunjung tinggi keadilan gitu. Mungkin itu saja sih pendapat dari saya terkait dengan Yogyakarta, Aceh, Papua dan Papua Barat mengenai otonomi khusus yang mereka dapatkan. Ya, harapan kedepannya untuk keseluruhannya itu adalah semoga otonomi khusus itu benar-benar bisa mensejahterakan masyarakat Aceh, Papua, Papua Barat dan juga Yogyakarta, terutama Aceh dan Papua serta Papua Barat ya, itu harus benar-benar difokuskan ya sama pemerintah. Oke teman-teman, mungkin demikian ya penjelasan dari saya terkait dengan otonomi khusus yang ada di Yogyakarta, Aceh, Papua dan juga Papua Barat, serta pendapat saya mengenai otonomi khusus tersebut. Demikian dari saya, mohon maaf bila terdapat kesalahan, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam administrator muda.